Aku terus memutar otak. Saat keadaan seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Ku ambil smartphone yang sedari tadi ku isi daya baterainya. Ku cari kontak keluarga Aldi yang mungkin masih aku simpan. Nah, ketemu. Teriakku dalam hati. Wulan kakak kandung dari Aldi. Mungkin satu-satunya orang yang beberapa kali berkirim pesan denganku selama ini. Aku mencoba mengirim pesan lewat aplikasi. Tapi entah kenapa yang muncul adalah ikon centang satu yang muncul. Akhirnya segera ku telepon Wulan via seluler yang tak berapa lama komunikasi kami pun tersambung. Halo, assalamualaikum Wulan. Maaf ganggu tidur kamu. Ucapku memulai percakapan. Ada apa Mas Agung? Sudah selarut ini nelpon saya. Aldi baik-baik aja kan? Pertanyaan Wulan seperti bisa menebak isi pikiranku. Apa yang dirasakan Wulan saat ini sepertinya sama seperti apa yang sedang aku rasakan. Oh, nggak apa-apa Lan. Mas cuma mau minta nomor handphonenya Aldi aja. Mas nggak punya soalnya. Dia kan masih suka gonta-ganti nomor. Ucapku pada Wulan. Oh iya sih, masih labil itu anak Mas. Maklum anak remaja. Aku kirim aja ya lewat pesan. Tapi... Wulan seakan enggan menyelesaikan pertanyaannya. Seakan ada perasaan ragu pada dirinya. Tapi kenapa Lan? Tanyaku kembali. Aldi baik-baik aja kan Mas? Aku tadi habis mimpi. Ketemu Aldi sedang minta tolong. Lalu terbangun karena telepon dari Mas Agung. Gak terjadi apa-apa kan Mas? Pertanyaan dari Wulan seperti menguatkan kembali ucapanku sebelumnya. Barusan Aldi berangkat. Baru aja keluar dari rumah sama yang lain. Katanya biar bisa istirahat penuh di Tegal. Aku minta nomor sama kamu supaya bisa berkomunikasi sama mereka. Aku gak megang satupun nomor orang-orang yang ada di dalam mobilan. Insya Allah sih perjalanan mereka akan baik-baik saja. Sudah ya, ini biar jadi urusan Mas. Kamu kirim aja nomornya. Mas cuman ingin mantau aja. Setelah ini kamu lanjut istirahat. Bakalan aman. Sopirnya handal kok. Ada Mas Min juga di dalam mobil. Lagi pula mobil kan masih baru. Jadi gak mungkin mogok. Aku mencoba menenangkan Wulan agar kepanikan tidak terjadi di rumahnya. Oh alah, yowes kalau begitu. Aku juga masih ngantuk banget ini Mas. Aku kirim ya Mas. Titip Aldi. Ucap Wulan setelah mengucapkan salam perpisahan dan mengakhiri pembicaraan. Nomor Aldi akhirnya aku dapatkan. Gung, kok kamu belum tidur? Sudah hampir jam 2 pagi loh ini. Istirahat sana Gung. Suara itu mengagetkanku, membuat aku langsung menoleh dan memperhatikan asal suara tersebut, yang ternyata adalah ibu calon mertuaku. Loh, ibu, kok kemari? Gak istirahat toh bu? Tanyaku pada ibu calon mertua. Ibu cuma mau mastiin kondisi kamu, sama mau ambil bahan makanan buat besok dimasak. Jawab dulu, kenapa kamu belum tidur? Nyaman kok di sini bu. Aku belum bisa tidur karena belum dapat kabar dari Aldi soalnya. Mau saya telepon ini anak. Oh alah, lagian kenapa mereka gak nginep dulu sih? Tadi Mas Bambang cerita mereka seperti terburu-buru. Kenapa ya Gung? Aku sendiri juga gak tahu bu. Pak sopir hanya menyampaikan ada urusan mendadak. Belum nemu jawabannya yang pas. Saya coba hubungi Aldi dulu ya bu. Ya wis kalau gitu, ibu kembali dulu. Kamu istirahat ya. Jaga kondisi badan. Ana juga udah istirahat dari tadi. Ucap ibu calon mertuaku. Baik bu, saya akan istirahat setelah mendengar kabar dari Aldi. Setelah itu ibu calon mertuaku pergi meninggalkan rumah tempat aku beristirahat. Tak lama setelah itu aku berusaha mengirim pesan kepada Aldi. Namun semua pesan berstatus pending dan beberapa hanya centang satu. Akhirnya aku coba untuk menelpon Aldi. Semoga saja cara ini berhasil untuk menghubunginya. Nafasku terasa ringan. Tak kala bukan suara sambungan operator yang menjawab panggilanku. Melalui telepon seluler, kini aku bisa berbicara dengan Aldi. Halo Mas Agung. Halo Di. Syukurlah bisa nyambung lewat telepon. Tadi aku kirim pesan via WA, tapi gak ada yang terkirim. Gimana? Posisimu sekarang di mana? Sudah keluar Banjarnegara? Tanyaku memastikan keadaan Aldi dan yang lain. Mas, nganu mas, kita semua kesasar. Jawaban Aldi membuat aku terdiam. Pikiran menerawang jauh entah kemana. Rasanya seperti ingin berteriak. Hal-hal semacam ini terus saja terjadi bahkan sampai di titik ini. Mas Agung. Iya, kesasar di mana Di? Apa ada orang yang mungkin bisa ditanya? Atau ada sesuatu yang bisa dijadikan patokan? Pertanyaan keluar bagai peluru yang ditembakkan oleh senapan otomatis. Seluruh pikiranku diliputi oleh kepanikan.
Aku nggak tahu di mana tempatnya mas, semuanya gelap mas, nggak ada penerangan. Yang aku tahu di sekitarku banyak terdapat pohon salak mas. Jawab Aldi berusaha menjelaskan lokasinya, sebisanya dan semampunya. Di, ini Banjarnegara, banyak banget kebun salak, apalagi pohon salak. Yang jelas dong kalau ngasih penjelasan. Mending sekarang kamu kirim titik lokasimu lewat WA ya, aku tunggu. Telepon aku matikan segera. Kini aku duduk lesu di kursi seorang diri. Mataku menatap langit rumah, berharap hal buruk tidak terjadi pada Aldi dan yang lainnya. Sembari menunggu kabar dari Aldi, aku mengabarkan keadaan ini kepada calon istriku. Dok, Aldi kesasar, gimana ini ya? Apa aku nyari mereka? Tanyaku via aplikasi pesan teks. Hah? Kok iso? Gini aja mas, aku tak cari bantuan dulu, kamu diem di situ aja ya. Pinta calon istriku. Aku kira kamu udah tidur, Dok. Belum, gak tahu kenapa gak enak dari tadi, mata gak bisa nutup. Jawabnya sembari mengakhiri pembicaraan. Aku masih duduk terdiam memikirkan keadaan Aldi dan yang lain. Sempat muncul dalam pikiranku mengaitkan kejadian saat kami berangkat tadi. Dengan kejadian sekarang, apakah ini adalah rentetan peristiwa yang saling berkaitan? Pikiranku sudah buntu, kacau rasanya. Ingin rasanya beranjak dari tempatku, apapun harus aku lakukan agar tahu keadaan Aldi. Selang berapa lama layar handphoneku kembali menyala. Nada panggilan yang berbunyi dengan nyaring menyadarkan aku dari lamunan. Kulihat Aldi kembali menghubungiku. Gimana Di? Mana titik lokasinya? Belum kamu kirim ya? Tanyaku cepat pada Aldi. Mas, maaf, aku udah coba berkali-kali tapi hasilnya sama aja mas. Pesannya pending, gak bisa langsung terkirim. Sinyalnya gak memungkinkan mas. Pakai handphone yang lain bagaimana Di? Apakah gak bisa juga? Mas, handphone layar sentuh hanya aku yang punya. Para bapak-bapak ini masih pakai handphone lama mas, bukan seperti kita. Hah? Serius? Aduh, ya udah, tak cari bantuan ya. Nanti kita berkomunikasi lewat telepon seluler aja. Oke mas, tak tunggu ya kabarnya. Telepon langsung dimatikan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan saldo pulsaku cukup, agar komunikasi bisa terus terjalin, untuk mengetahui kondisi Aldi dan yang lain. Suara langkah beberapa orang terdengar dari luar. Tak lama berselang Mas Bambang dan Mbak Siwi datang. Dan setelah itu hal yang tak terduga pun terjadi. Aku melihat calon istriku di depan mataku. Kami akhirnya bertemu. Kamu ngapain di sini, Dok? Tanyaku pada calon istri. Tadi aku bilang ke Mas Bambang dan Mbak Siwi buat bantu kamu cari saudara kamu. Yang lainnya udah tidur mas, sudah hampir jam 2 dini hari. Terus sekarang gimana Gung? Mau gimana? Tanya Mas Bambang kepadaku. Jalan dulu aja mas, nanti kita kontak sambil jalan. Perasaanku gak enak ini mas. Ya sudah, tak siapin mobil dulu. Mas Bambang segera pergi ke tempat mobilnya diparkir. Aku mengambil rokok dan beberapa barang yang kiranya perlu dibawa. Setelah itu aku bergegas ke parkiran mobil menyusul Mas Bambang. Dan tak berselang lama Mbak Siwi pun ikut menyusul. Mas Bambang, aku kudu ikut, teriak Mbak Siwi. Ya udah, sini kalau mau ikut. Kamu duduk di kursi depan sama aku. Agung biar duduk belakang. Perintah Mas Bambang. Kami semua menempati posisi masing-masing. Semua pintu sudah kami tutup. Namun tiba-tiba ada yang membuka pintu belakang sebelah kanan. Lalu ia masuk ke dalam dengan tenang dan duduk di sampingku. Lah, kamu ngapain di sini? Kamu juga mau ikut? Aku pikir kamu cuma mau ngantar aku sampai parkiran. Tanyaku pada calon istriku. Gak mau kalau tinggal. Aku khawatir sama kamu. Aku ikut. Pokoknya aku ikut. Gak usah ada perdebatan lagi. Kasihan Aldi juga. Ucap Ana memaksaku untuk segera mengambil keputusan. Pikiran kami semuanya tidak tenang. Terburu-buru. Alasannya karena semua yang ada di mobil yang tersesat tidak paham dengan medan yang mereka tuju. Mas Bambang juga sudah mendengar cerita saat perjalanan kami dari kota Bahari menuju Banjarnegara. Mungkin semua ini ada kaitannya dengan peristiwa itu. Atau mungkin ini hanya masalah kesalahan teknis. Aku tidak tahu. Aku merasakan saat ini segalanya masih ambigu. Singkat cerita, mobil sedan produksi tahun 90-an beranjak dari tempat terdiam. Kemudian dikendalikan sang pemilik menyusuri jalan di tengah malam yang sepi. Orang-orang sudah tidak terlihat lagi, termasuk para warga yang melakukan aktivitas dandan salak. Sepertinya pekerjaan mereka semua sudah selesai. Saat ini para warga sekitar sudah terlelap jauh dalam mimpi masing-masing. Keluar desa, mobil melaju di antara kebun salak yang gelap.
Melaju entah kemana arah akan menuntun. Tak ada rencana, tak ada tujuan pasti, tak banyak informasi yang kami bawa. Saat ini yang kami semua tahu, rombongan pengantar pengantin tersesat di kebun salak. Segalanya masih tertutup, menimbulkan banyak pertanyaan di antara kami. Kini kami tiba pada sebuah persimpangan jalan yang harus kami pilih. Belok kiri jalan menurun menuju jalur provinsi, yang dimana adalah arah yang harusnya dituju oleh mobil yang berisikan para saudaraku. Atau mungkin mereka malah belok ke kanan, jalanan menanjak menuju bukit, yang pada saat itu belum pernah sekalipun dilewati selama aku berkunjung ke Banjarnegara. Kini mobil berhenti di persimpangan, memastikan lagi, mencoba menggali informasi kembali dari Aldi. Halo Di, aku sekarang ada di batas desa, berhenti di pertigaan jalan. Aku mau tanya, kamu tadi belok kiri atau belok kanan? Tanyaku pada Aldi setelah telepon tersambung kembali. Halo Mas Agung, tadi itu aku belok ke kiri seperti apa yang dikatakan Mas Agung. Aldi menjawab pertanyaanku. Jalanan yang kamu lalui tadi bagaimana? Menurun atau menanjak? Tanyaku kembali. Jalan yang kami lalui itu lurus Mas, ada lampu-lampu juga. Jalanan di sini malah mirip seperti jalanan di tol. Aku merasanya jalanan yang kami lalui itu datar saja Mas, nggak ada hambatan. Ya wajar aja sih, kan udah larut malam. Sebentar Di, aku tanya Ana dulu. Benar apa enggak jalanan yang kamu lalui itu? Tahan dulu ya, jangan ditutup. Setelahnya aku tanyakan apa yang dikatakan Aldi pada Ana. Ada jalanan lurus. Mungkin mereka lewat jalan yang satunya. Sama-sama akan bertemu di jalur provinsi menuju Purbalingga. Tapi apa Dok? Tolong katakan cepat, pintaku pada Ana. Tapi nggak ada lampu-lampu seperti yang dikatakan. Jalanan itu kanan kirinya sawah. Lampu paling berasal dari rumah warga sekitar. Itu pun jumlahnya nggak banyak, jawab Ana. Aldi, jalanan yang kamu lalui itu lurus terus, nggak menurun atau menanjak dari awal? Apakah jalanannya rusak atau banyak lubang? Tanyaku kembali ke sambungan telepon pada Aldi. Enggak Mas, jujur ini jalanannya halus banget, mulus Mas. Datar aja jalanannya, gak ada belokan, tanjakan apalagi turunan. Pak sopir aja ngebut, aku merasanya sih gitu Mas. Kamu pakai aplikasi map gak saat jalan tadi? Tanyaku kembali pada Aldi. Enggak Mas, sinyalnya gak bisa digunakan untuk membuka aplikasi dengan internet Mas. Jadi kami semua pasrah aja sama Pak supir. Aduh ya wes, mumet aku. Coba kamu jelaskan posisimu sekarang gimana Di? Tanyaku kembali pada Aldi. Halo Gung, iki Masmin, biar aku aja yang jelasin posisi kami saat ini. Tiba-tiba Masmin mengambil alih pembicaraan, bermaksud memperjelas posisi saat ini. Walah Masmin, monggo Mas dijelaskan, biar saya mudah mencarinya. Aku mempersilakan Masmin untuk menjelaskan terkait posisi mereka saat ini. Posisi mobil saat ini terjebak di sekitaran kebun salak. Di depan kami ada tebing yang bawahnya sekitar 2-3 meter. Itu udah sungai dengan arus yang lumayan deras. Di kanan dan kiri kami kebun salak. Hanya berjarak beberapa senti aja dari bodi mobil. Ngepres banget Gung. Apa nggak bisa mundur aja Masmin? Tanyaku lagi untuk memastikan. Gak bisa Gung, jalanan di belakang itu menurun ke arah sungai sekitar 20-30 meter. Mobil gak ada tenaga jika langsung mundur dan menanjak gitu. Ditambah lagi bannya selip karena jalanannya itu tanah yang masih basah. Loh Mas, iki piye toh? Ini gimana? Kata Aldi tadi jalanannya seperti jalan tol, kok berubah jadi tanah basah? Aku sendiri bingung Gung. Setelah mobil berhenti, itu pas aku lihat di depan adalah tebing. Untung Pak supir gak telat nginjek rem. Nah Mas, makanya jangan tidur terus. Mungkin Pak supir kelelahan dan gak enak mau minta tolong sama sampean. Tanpa sadar aku malah menyalahkan Masmin. Aku sama sekali gak tidur Gung. Kita semua di mobil belum ada yang tidur. Semua merasakan hal yang sama. Kami nyaman saat mobil berjalan. Tapi setelah mobil berhenti mendadak, yang kami lihat saat keluar mobil adalah kebun salak. Gelap tanpa ada penerangan, ucap Masmin mencoba meluruskan permasalahan. Baik Mas, aku tapi belum bisa menyimpulkan apa-apa. Coba nanti aku diskusikan dengan Mas Bambang dan yang lain. Aku bakalan tetap mencari sampai ketemu Mas. Tolong tahan dulu ya Mas. Ya sudah, kamu hati-hati saat melakukan pencarian. Kami coba bertahan di sini dulu ya. Lagian mau apa lagi? Benar-benar terkunci gak bisa bergerak ini, ucap Masmin yang aku akhiri dengan menutup telepon. Benar-benar penjelasan yang rumit untuk dimengerti. Jalanan lurus halus mirip jalan tol. Gak ada belokan, tanjakan atau bahkan turunan dengan lampu-lampu penerangan.
Rasanya mustahil ada sebuah pedesaan yang letaknya di perbukitan. Mas Bambang, emangnya ada jalan seperti itu Mas di sini? Tanyaku pada Mas Bambang, siapa tahu ada daerah yang karakternya mirip seperti itu. Jalan tol gundulmu, ya nggak mungkin lah. Ini kan pedesaan di bukit, Gung. Masa iya ada jalan yang kayak gitu? Ucap Mas Bambang sambil cengengesan menatapku. Lah, terus masa mereka ngelantur Mas? Buat apa coba? Pusing banget aku ini Mas, sampai kejadian kayak gini. Aku mengeluh dengan apa yang terjadi saat ini. Sudah, sekarang kita putuskan aja jalan mana yang akan kita ambil. Belok kiri menuju jalanan provinsi atau belok kanan menyusuri jalan ke atas bukit? Tanya Mbak Siwi memecah perdebatanku dengan Mas Bambang. Kalau dilihat dari jarak dan waktu saat berangkat sampai dapat kabar tersesat itu nggak sampai 1 jam kan ya? Berarti mereka masih dekat sini, jaraknya nggak terlalu jauh. Aku yakin mereka masih di Banjarnegara. Berarti kita belok kiri aja, menyusuri jalan yang mungkin mereka lalui. Tanyaku kembali pada Mas Bambang. Enggak, kita belok kanan menuju desa atas. Kita mulai penyisiran dari desa itu. Siapa tahu tanpa sengaja mereka belok ke arah situ. Kita juga bisa tanya ke warga sekitar. Jika di desa atas keberadaan mereka tidak ditemukan, baru kita turun dan menyusuri jalur yang menuju ke jalan provinsi. Mas Bambang menjelaskan rencananya. Menurutmu gimana Mbak Siwi? Jujur, aku belum pernah jalan menuju desa atas, jadi benar-benar belum ada bayangan. Tanyaku pada Mbak Siwi. Aku melo aja Gung, yang jelas kalau jalan ke desa atas kita kudu siap-siap aja, soalnya kita bakal melewati hutan dan jalanan yang menanjak nantinya. Ucap Mbak Siwi memberikan peringatan. Aduh Mbak, jangan bikin aku takut. Udah tahu aku ini anaknya cemen sama hal-hal yang begituan. Timpal Ana memperingatkan Mbak Siwi. Santai aja An, berpikir yang baik-baik saja, agar segalanya segera dapat titik terang. Jangan mikir yang enggak-enggak ya Nduk. Mbak Siwi mencoba menenangkan calon istriku. Sudah diputuskan tujuan awal kami adalah mengunjungi desa atas, dengan asumsi desa tersebut letaknya cukup dekat. Ada dugaan mereka semua dibuat tersesat oleh makhluk gaib. Setidaknya itu yang saat ini ada dalam pikiran Mas Bambang dan aku. Mobil melaju dengan tenang. Jalanan benar-benar sangat sepi saat itu. Di sepanjang jalanan yang kami lalui masih kami temui rumah dengan penerangan seadanya. Namun semakin kita terus melanjutkan perjalanan, rumah-rumah warga tidak kami temui kembali. Hanya barisan pohon dan alang-alang yang terdapat di pinggir jalan. Jalanan terus saja menanjak. Beberapa kali mobil harus melakukan pengereman karena jalanan terdapat banyak lubang. Jalanan yang kami tuju kondisinya sangat rusak. Sangat menyulitkan untuk mobil sedan tahun 90-an yang bodinya dibuat rendah dengan jalan. Keadaan jalan yang naik dan berkelok menambah kewaspadaan kami. Semua mata fokus. Aku melihat sebelah kanan dan kiri. Mana tahu aku bisa menemukan mereka. Tersesat tak jauh dari jalanan yang kami lalui. Namun hasilnya nihil. Pandanganku tertuju ke barisan pohon yang berjajar. Suasana benar-benar sangat sepi. Hanya suara mesin mobil yang sepertinya lelah saat kami harus melalui jalan yang menanjak. Dari kejauhan aku melihat cahaya kilat dari langit. Cuaca mendung menambah kekhawatiran dalam pikiranku. Semoga ini hanya mendung tanpa hujan. Jalan yang kini kami lewati menanjak tajam membelah bukit yang ada di sisi kanan dan kiri jalan berdiri kokoh pepohonan. Kondisi jalanan yang rusak membuat kami harus lebih berhati-hati. Semakin lama kami berjalan, semakin dalam kami semua masuk ke dalam ketidakpastian. Keputusan saat ini hanya diambil dari rasa praduga semata. Gung, sini kamu. Ada yang mau Mbak bicarakan sebentar. Sini. Tiba-tiba Mbak Siwi menyuruhku untuk maju ke depan. Ada beberapa hal yang sepertinya ingin dia sampaikan. Ada apa Mbak? Jawabku sambil memajukan posisi kepalaku ke depan. Aku ingat Gung, nanti seumpama kamu melihat hal yang di luar nalar atau melihat sosok yang gak bisa dicerna pikiranmu, jangan kaget, jangan teriak, jaga sikap kamu, tetap tenang dan jangan menimbulkan kegaduhan, jangan memancing perhatian mereka, jangan buat calon istrimu itu histeris, kuat yo hatimu leh, kuatkan mentalmu, paham yo leh, dijalani ya. Mbak Siwi membisikkan pesan itu kepadaku. Aku tidak bisa merespon apapun selain terpaksa mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Mbak Siwi. Kini seakan semua ketidakpastian bermain bebas di pikiranku. Akan ada apa lagi ini? Mengapa Mbak Siwi memberikan peringatan semacam itu? Apa yang akan terjadi nanti? Segalanya masih misteri. Aku hanya bisa diam, memegang erat tangan calon istriku di tengah lelah dan gempuran peristiwa ganjil yang tak ada habisnya. Jalanan kini kembali naik, menikung ke kanan.
Setelah melewati tikungan tersebut, nampak berjajar dengan gagahnya barisan pohon pinus yang tinggi menjulang. Sayup-sayup aku memandang keluar kaca. Nampak 2 titik sinar menyala dengan merah. Kilatan petir menyilaukan membuat aku menutup mata. Saat mata aku buka kembali, hal yang selama ini belum pernah terjadi aku saksikan dengan sangat jelas. Mereka berkumpul layaknya sedang mengadakan sebuah pesta. Sosok-sosok itu muncul membuat keringat dingin keluar di sekujur tubuhku. Aku mencoba untuk menahan segalanya, tidak berteriak, berusaha untuk tenang mengendalikan keadaan sekitar. Di saat jantungku berdetak, aku masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Siwi. Sepanjang jalan di tengah hutan pinus, mataku seakan terus membuka. Sekeras mungkin aku berusaha menutup mata agar aku tidak melihat sosok-sosok itu, tapi hasilnya percuma. Di sebelah kiri aku melihat mereka bergelantungan di atas pohon. Ada yang loncat dari satu pohon ke pohon yang lain. Ada yang tertawa cekikikan, membuat bulu kuduku berdiri dengan tegak. Beberapa kepala dengan api menyala terbang berkejar-kejaran dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang paling membuat aku hampir pingsan adalah sosok perempuan yang jongkok di pinggir jalan. Rambutnya terurai panjang, baju yang digunakan sangat lusuh. Posisinya persis di atas besi pembatas jalan. Pandangannya menuju ke arahku. Wajahnya berputar 360 derajat dari atas ke bawah berkali-kali. Tak ingin terus melihat mereka, pandanganku aku alihkan ke sebelah kanan. Bukan hal baik yang aku dapatkan, melainkan sebaliknya. Sosok tinggi besar berdiri di samping pohon. Seluruh tubuhnya tertutupi bulu warna hitam. Tangannya memegang kepala. Saat aku melihatnya, sontak mataku dibuat tambah terbelalak. Kepala yang dipegang makhluk tinggi besar itu membuka matanya yang sedari tadi tertutup. Pandangannya melihat ke arah kami. Lalu ia tersenyum dengan ujung bibir yang hampir sampai ke telinga. Mobil masih melaju tenang di antara ramainya hutan yang kami lewati. Kendaraan yang kami tumpangi ibarat mobil pawai yang berjalan di antara makhluk-makhluk tak kasat mata yang terus saja bermunculan. Persis seperti pawai festival yang sering aku lihat tak kala warga kota memperingati hari raya kemerdekaan. "Gung, kok diam aja? Ada apa?" tanya Mas Bambang memecah suasana yang kian mencekam. "Gak apa-apa kok Mas, aku cuman kelelahan aja. Mungkin lagi banyak pikiran Mas." Jawabku senormal mungkin menutupi apa yang saat ini membuat diriku menahan kuat-kuat rasa takut yang ada. "Mbak Siwi juga diam aja Mas," sahut Ana di sampingku, yang saat aku melihatnya sosok perempuan berbaju putih yang berada di luar jendela seperti ingin mendekat ke arahnya. "Gak ada apa-apa, fokus aja Mas, jagain mesin jangan sampai mati," ucap Mbak Siwi dengan singkat. Jawabannya tentu tenang, posisi mukanya terus menunduk ke bawah, seakan ia melihat kiri dan kanan seperti apa yang aku lihat, dirasakan juga oleh Mbak Siwi. Keadaan belum sepenuhnya berubah. Sepanjang jalanan hutan yang kami lalui, aku terus menyaksikan mereka yang sedang melakukan aktivitas layaknya manusia pada siang hari. Rasanya kali ini aku baru pertama melihat mereka yang tak kasat mata dengan jumlah sebanyak itu. Pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, banaspati, serta beberapa makhluk yang tidak aku kenali, yang dari utuh sampai yang tidak utuh, semuanya muncul saat mobil kami melintas. Ditambah lagi ini adalah kali pertama aku menyaksikan mereka dengan durasi yang tak bisa dibilang singkat. Kini aku hanya bisa menundukkan wajahku dan terus berdoa agar hal buruk tidak terjadi. Namun sial tak bisa dihindari. Mesin mobil yang kami tumpangi mati mendadak. Kami benar-benar terjebak di tengah hutan. Dengan aku dan Mbak Siwi yang masih terus saja melihat banyak sosok yang berada di sisi kanan dan kiri jalan. "Ya Allah, perasaan mobil baru tak servis loh. Kok bisa-bisanya mogok?" teriak Mas Bambang di belakang kemudi. "Sabar Mas, mungkin karena jalanan yang nanjak sedari tadi, jadi mesinnya panas," ucap Ana mencoba menjelaskan. "Gung, ayo ikut Gung, ayo cek mesin sebentar," perintah Mas Bambang. "Ah enggak Mas, aku nggak mau keluar," jawabku secara spontan. "Kenapa Gung? Kamu takut? Kan kamu tadi yang ngajak jalan, jadi anak laki itu nggak boleh takut. Cemen kamu." Mas Bambang menjawab dengan nada yang tinggi. Tangannya sudah mulai tuas. Kunci pintu sudah dibuka. Namun tiba-tiba, "Mas, jangan dibuka. Jangan kamu buka pintu itu. Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau sampai terbuka Mas," perintah Mbak Siwi kepada Mas Bambang. "Lah, terus aku kudu piye wi? Ini mobil dari tadi aku nyalain nggak bisa-bisa. Semprul tenan." "Sabar sek Mas, nunggu sebentar lagi. Pokoknya jangan keluar,"
Mbak, jangan nakut-nakutin. Aku gak seneng kalau suasananya seperti ini. Kalian kenapa sih dari tadi? Rengek Ana di sampingku. Semprul, itu supir ngapain pakai kesasar segala sih? Sok banget tadi gak mau diantar. Gak jelas sopirmu itu, Gung. Aku tahu mas, tapi saat ini bukan itu yang harus kita pikirkan, ucapku. Lah terus opo? Suruh nunggu sampai pagi di sini, di tengah jalan. Kalau dari arah atas ada truk yang mau lewat gimana? Mas, sabar sebentar, bentak Mbak Siwi yang membuat suasana makin mencekam. Mbak, kita harus gimana? Mereka bergerak ke arah kita, Mbak, ucapku pada Mbak Siwi. Beberapa dari mereka sepertinya mulai tertarik dengan keberadaan kami, mulai berjalan perlahan ke arah kami. Aku sudah duduk pasrah di kursiku. Pandanganku terus melihat ke arah luar. Pikiranku masih bimbang. Tindakan apa yang perlu dilakukan saat ini? Apa aku harus membuka pintu dan berlari? Atau terus pasrah di dalam mobil ini sampai mereka datang? Keduanya memiliki jawaban yang tidak baik. Aku sudah tak bisa menahan lagi. Keadaan semakin tidak menentu. Pikiran rasanya sangat berat karena harus memilih tindakan yang akan aku ambil. Mungkin aku harus keluar, memeriksa mesin mobil dengan Mas Bambang. Udahlah, nekat aja. Anggap aja mereka nggak ada, gumamku dalam hati. Sambil memegangi tuas pintu, namun belum sempat aku membuka pintu, hawa hangat terasa di tas lempang yang sedari tadi aku pangku. Batu biru bereaksi kembali, sinarnya lebih terang, hangatnya seperti memberikan ketenangan. Tuas aku lepaskan, tanpa berpikir mulutku seakan bergerak sendiri, mengatakan sesuatu kepada Mas Bambang. Nyalakan mesinnya, Mas, perintahku pada Mas Bambang. Apa, Gung? Udah aku coba dari tadi, nggak berhasil, jawab Mas Bambang yang juga sudah bingung dari tadi. Kemudian terdengar suara bodi mobil dipukul dari arah belakang. Bambang, nyalakan mesin sekarang, aku teriak dengan kencang, merasa sudah tak lagi ada waktu untuk berdebat. Dengan tergesa-gesa Mas Bambang menyalakan mobil sekali lagi. Saat itu juga mesin mobil langsung menyala. Mobil kembali melaju kencang. Raung suara knalpot mobil membelah keheningan malam itu. Kini kami mulai meninggalkan hutan pinus itu. Dan kok bisa nyala mobil ini? Kamu kenapa, Gung? Kamu tadi beda banget, ucap Mas Bambang berkali-kali. Gak tahu, Mas, jangan bahas di sini. Fokus lihat aja ke depan, jawabku pada Mas Bambang sambil memegang tangan Ana yang kini mulai bergetar. Tadi ada apa, Le? Aku seperti melihat orang lain, bukan kamu. Lalu batu apa yang ada di dalam tasmu? Tanya Ana kepadaku dengan penasaran. Kamu tenang aja, kita baik-baik saja. Sudah, tidak terjadi apa-apa. Kita fokus melanjutkan pencarian, ucapku pada Ana berusaha untuk menenangkannya. Mobil masih berjalan normal seperti biasa. Mas Bambang membunyikan klakson beberapa kali sebagai tanda peringatan dan juga tanda permisi. Jalanan yang kami lewati saat ini tidak terlalu lebar. Yang ditakutkan barangkali ada truk pengangkut salak yang berjalan dari arah berlawanan tidak mengetahui posisi kami. Kini mobil semakin jauh meninggalkan hutan pinus, namun kengeriannya masih terbayang sampai saat ini. Kini tinggal sedikit lagi kami akan sampai di desa atas, tujuan pertama pada misi pencarian ini. Tubuh terasa lemas, tenaga rasanya seperti terkuras habis. Aku menyandarkan kepalaku di kaca mobil sebelah kiri. Tanganku masih menggenggam tangan Ana. Pikiranku masih terus melayang tak karuan, membayangkan hal yang barusan saja terjadi. Dan hal yang seperti tadi bisa saja terjadi pula pada rombongan pengantar calon pengantin. Hal-hal tak masuk akal terus saja menghampiri. Satu demi satu datang silih berganti. Apakah setelah ini semua akan usai? Apakah setelah ini ada hal lain yang akan terjadi? Apakah semuanya akan usai dengan keadaan yang baik atau sebaliknya? Belum juga pikiran itu menghilang, tiba-tiba Mas Bambang menginjak rem secara tiba-tiba sampai membuat tubuhku terpelanting dan menabrak kursi yang berada di depanku. Jancuk, apalagi sekarang? Umpatku dengan pelan. Rasanya kesabaranku kini sudah mulai habis. Ada apa, Mas? Kok sampai ngerem mendadak gitu? Tanyaku pada Mas Bambang dengan kondisi tubuh yang masih di bawah kursi. Gung, sini, kamu harus lihat ini. Ya Allah, kok bisa gitu? Perintah Mas Bambang memanggilku untuk melihat sesuatu. Aku segera berdiri dan melihat apa yang ingin ditunjukkan oleh Mas Bambang. Oh, foto Mas, tanyaku. Itu lihat, jembatannya putus, Gung, ucap Mas Bambang sambil menunjuk jembatan yang putus. Jalanannya terbelah.
Tidak ada akses lagi untuk melanjutkan pencarian. Bersamaan dengan itu, tetesan air dari langit pun kini mulai turun. Kini keadaan semakin tidak berpihak kepada kami. Tengah malam, hujan gerimis, jembatan putus, dan adik sepupuku yang masih belum diketahui keberadaannya.